Maka dia siapkan, saya pengen dunia nikmat dan akhirat nikmat. Ini rumus dalam Al-Quran. Ketika Anda mengejar akhirat, maka dunia akan ikut di belakangnya. Gak akan rugi. Karena akhirat itu, dunia pasti nempel. Tapi kalau Anda ikut dunia, akhirat belum tentu mengikutinya. Jadi orang yang mengejar akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi orang kalau ngejar dunia saja, akhirat belum tentu. Anda kesini mau taklim, dunia ikut kan? Makanan di luar banyak tuh. Dunia tuh, kue banyak. Saya kalau taklim tuh taklim, tukang somai, tukang ini, tukang ini, dunia ikut semua. Tapi kalau sengaja beli somai, belum tentu dapat taklim. Sederhana ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata, perlakukan dunia seperti bayangan. Kalau dikejar itu, gak akan pernah ketangkap. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, cara menangkap bayangan, jangan dikejar. Berbalutlah Anda, berjalanlah, maka dia akan mengikuti. Teman-teman sekalian, orang wudhu itu pasti nampak perbedaan dalam dirinya. Jadi kalau antum tiap hari wudhu, tapi tidak melahirkan kebaikan dari anggota tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada yang salah dengan wudhunya. Makanya kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Jibrin, yang ada di Timur Tengah, ya beliau dari Saudi, pakar bahasa, pakar fikih juga, di akhirat orang wudhunya benar, mendapatkan cahaya-cahaya dalam tubuhnya, maka di dunia orang yang wudhunya benar memancarkan aura-aura kebaikan dalam dirinya. Makanya tidak sedikit ahli bahasa yang mengaitkan kata wudhu dari kata bau yang berarti cahaya. Ya, berarti cahaya. Jadi kalau orang wudhunya benar, ada pancaran cahaya-cahaya kebaikan dalam dirinya. Jihad pun di medan perang bukan asal-asalan kemudian mengangkat senjata dan melukai orang. Karena jihad asalnya bukan menyerang, tapi lebih kepada membela diri dalam kebenaran dan kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Ingat, kalau ada yang ngajak-ngajak, ayo bom orang, tembak orang, tusuk orang dalam suasana yang tidak dibenarkan, maka jangan ikuti. Karena resikonya itu sama dengan pesan kapling di neraka jahanam. Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan apalagi pada satu orang beriman, maka dia sama saja sudah pesan kapling di neraka jahanam. Makanya mustahil ada orang beriman meledakkan diri di jalanan. Mustahil ada orang beriman tembak sana tembak sini dengan kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat dan suasana yang tidak dibenarkan. Saya pernah tugas di Saudi, ditugaskan pemerintah kita jadi pemandu haji, petugas. Tahun 2010. Tiba-tiba masuk Isya, imamnya saya masih ingat Syekh Syudes waktu itu. Begitu kemudian beliau mengatakan istau, siap semua. Mulai takbir Allahu Akbar, nggak ada masalah. Begitu mulai Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samping saya langsung komentarnya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, pimpinannya Syekh Sudes. Masih ada waktu. Kalau waktunya sudah habis, susah kita mendapatkan kesempatan itu. Tidak sedikit yang mengatakan ke Quran ingin kembali untuk memperbaiki diri. Quran surah 63 ini, ya, ayat ke-9 sampai 11. Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, tolong ya Allah, beri kesempatan ya Allah. Saya pengen merubah hidup saya ya Allah. Tolong ya Allah, sejenak saja ya Allah untuk beramal saleh, meningkatkan sedekah. Ya Allah, ini sudah enggak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa, kalau sudah tiba ya tiba, selesai kata Allah. Ini ada orang-orang sudah nggak punya kesempatan minta kembali. Anda dikasih kesempatan nggak dimanfaatkan. Anda butuh kesempatan yang mana lagi? Dan paling aneh begini, sadar bahwa kemarin itu banyak salahnya, sadar banyak kelirunya, sadar banyak kurangnya. Seharusnya orang yang sadar yang kemarin banyak salahnya, sisanya jangan salah lagi. Itu poinnya. Masa sudah mengerti banyak yang kurang kemarin, sekarang masih kurang juga? Anda butuh kesempatan berapa lama lagi? Biasanya begini, alhamdulillah, biasanya kalau seseorang tidak pernah membuat maksiat sebelumnya, itu biasanya suara hatinya masih kencang, ada penolakan besar dalam dirinya. Anda kalau tidak percaya silakan, Anda belum pernah berbuat misalnya hal yang macam-macam, keluar dari assalam ini pakai sendal orang lain. Coba-coba aja.
Ambil sendal orang lain aja, itu hati Anda sudah menolak, itu bukan punya kamu. Nggak usah diingatkan orang, hati Anda menolak. Karena hati kita cenderung pada kebaikan. Kalau belum pernah berbuat maksiat, itu besar suaranya. Jangan lakukan, jangan lakukan. Tapi kalau pernah Anda nekat kerjakan, itu jadi kecil suaranya. Dan kalau terbiasa jadi populer itu, dan jadi kebiasaan Anda lakukan itu, sudah lain suaranya. Jangan lakukan itu, jangan lakukan. Itu lebih jelek, ambil yang paling bagus. Itu bahaya itu. Itu bahaya, sudah mati suara kebaikannya itu. Yang jelek yang muncul. Jadi pertama, kalau Anda ingin berniaga, cari berkah dulu. Jangan cari banyak dulu. Nanti kalau berkah sudah ada, sudah pandai mengelola, baru Allah kasih banyak. Kadang-kadang begini, ada yang orang berusaha pengen banyak, Allah belum kasih dulu. Karena belum pandai mengelola. Khawatirnya kalau belum pandai, dipakai pada yang salah, malah menjauhkan diri dari Allah. Yang tadinya ke masjid, kan? Dulu sejak belum punya mobil, rajin ke masjid. Pakai sepeda, pakai motor. Sejak punya mobil, enggak ke masjid lagi. Sibuk, jalan kemana, undangan, penuhin, mulai bangga karena bisa datang pakai mobil, kan? Terus mulai sibuk lebih dalam lagi. Nah itu yang paling khawatir. Kadang-kadang nanti Allah latih lewat berkah dulu. Dengan keberkahan itu, kalau sudah pandai mengelola, sudah nyaman, baru Allah kasih tuh. Ya, karena orang ini sudah bisa mengelola harta, sehingga ringan hisabnya di akhirat nanti. Ini poinnya. Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan. Dan berita baiknya, adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Kalau dalam sehari tidak mampu baca Quran, caranya begini. Malam-malam bangun setengah 2, bawa mushaf kita, masuk ke ruangan tengah, buka mushafnya, lalu katakan pada diri kita, ya Allah, dosa apa saya nggak bisa baca Quran? Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran kecuali ada sekat dalam jiwanya. Sehari mesti baca, kita sehari itu Quran mesti baca, walaupun cuma 1 ayat. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan pedagang sukses, pebisnis sukses, hartanya banyak, tapi masih sempat sholat tahajud sampai khatam Quran. Masih sempat sehari punya program sedekah, sehari nengokin orang sakit, sehari bisa menyolatkan orang yang meninggal, sehari bisa nganterin orang ke alam kubur. Itu ketika Nabi tanya, siapa malam ini yang hari ini yang sempurna jamaahnya, ngacung semua. Siapa hari ini sudah sedekah, sebagian turun tangan, Abu Bakar masih angkat. Siapa hari ini yang sudah membaca Al-Quran, beliau angkat. Siapa hari ini yang nengok orang sakit, beliau angkat. Siapa yang hari ini sudah mengantar orang ke jenazah ke kuburan, beliau angkat. Semua yang dikatakan Nabi, beliau angkat tangan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara manage aktivitasnya? Karena beliau tahu kunci rezeki itu ada di sini. Kalau nyebarnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, maka beliau atur aktivitas ibadah saya ini yang ke sini, yang rezeki ini yang ini. Atur waktunya kapan mendapatkan yang ini, kapan mendapat yang lain. Yang paling dahsyat ini nanti yang akan kita bahas. Ada rezeki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak dia ketahui. Kenapa bisa terjadi sesama muslim saling benci? Allah sudah menyatukan Anda dengan cinta. Kenapa Anda tinggalkan cinta itu menjadi benci? Allah jadikan Anda saling mencintai, kenapa Anda saling mencela? Allah jadikan Anda saling merangkul, kenapa saling memukul? Quran surah ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ikatkan ukhuwah Anda, saling menyatu dalam ikatan tali Allah. Bahkan di ujung ayat ya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah Anda bersaudara. Ya Allah satukan Anda, kenapa Anda pecahkan? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Teman-teman yang hadir saat ini, ayo kompak ya. Jangan cuma urusan dunia aja. Ayo kompak, bangun. Ya, satu dengan yang lainnya. Wah itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang sudahlah udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya ngerjain ulama, apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah, temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih, katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu dia sampaikan, ya Syekh, coba katanya ini ada yang meninggal. Bisa nggak saya sholatin gitu ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal. Ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik.
orangnya bagus, baik, ya kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya, ya itu sunnah Nabi juga. Maka doakan, kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khotimah. Disolatkan, sholat benar-benar, sholat, begitu selesai langsung pergi. Langsung pergi, begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kena tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua, begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Bangun, gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini. Karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu. Keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum nyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Apalagi kemudian menjelek-jelekan ulama itu tidak boleh. Ya, mendoakan boleh. Pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya menjadi wasilah untuk dua insan ini untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini ada orang sudah berumah tangga, maaf, belasan tahun, puluhan tahun, tidak menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dalam rumah tangganya. Kalau sebelum menikah rajin ke masjid, setelah menikah jadi putus ke masjid. Sebelum menikah berhijab, setelah menikah tiba-tiba lepas hijabnya, ada yang salah dalam rumah tangganya. Karena mustahil disatukan dua orang ini oleh Allah kecuali hanya untuk membangun kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip pertamanya, ketika Anda sudah mengucapkan saya terima nikahnya, ketika perempuan sudah menerima pinangannya, itu keduanya mesti menyusun rencana bagaimana kegiatan masa depan rumah tangganya menjadikan semua aktivitasnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat hadis-hadis Nabi menyebutkan Nabi itu selesai Isya itu tidak pernah bergadang. Ingat, selesai Isya tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya. Ingat baik-baik. Enggak, ini serius. Ya, berarti begadang itu hukumnya jangan begadang kecuali ada perlunya. Lihat baik-baik. Nanti kita lihat hadisnya, ada hadisnya. Sudah. Ini saya serius ya. Baik. Nabi itu kapan beliau begadang? Ketika ada persoalan yang harus diselesaikan. Ya, dengan sahabat beliau diskusi, ini hukumnya ini. Ada kejadian begini. Tapi kalau tidak ada yang demikian, maka selesai Isya kembali pada keluarganya, diskusi sebentar dengan istrinya, mengevaluasi kehidupannya, setelah itu tidurlah beliau bersama keluarganya. Hei para pencari dunia, hanya untuk mendatangkan dunia saja Anda begitu luar biasa persiapannya. Kerja kerasnya luar biasa Anda siapkan. Dan hebatnya ketika Anda meninggal ditinggalkan semua itu. Bukankah saat seseorang wafat dikatakan telah meninggal dunia? Begitu wafat disebut telah meninggal dunia. Meninggal dunia, dunianya ditinggalkan. Coba saya ingin ajak Anda untuk merenung dulu. Anda datang ke sini persiapan luar biasa. Kerja kerasnya, uang dikeluarkan, tenaga dihabiskan. Untuk apa? Dapatkan dunia yang uniknya saat Anda dapatkan, Anda bisa tinggalkan seketika. Mobil yang Anda banggakan, tinggalkan. Pakaian yang Anda banggakan, tinggalkan. Topi yang Anda kenakan, tinggalkan. Foto-foto yang Anda upload, tinggalkan. Semua hal yang pernah Anda dapatkan, tinggalkan. Pertanyaan saya, kalau hanya sekedar mencari yang Anda tinggalkan begitu kerja keras, kenapa untuk urusan yang abadi Anda tidak serius? Nabi itu ahli surga. Turun Al-Kautsar yang menjamin surganya sebelum beliau bahkan wafat. Namun pernah terjadi dalam rumah tangga. Satu kali Sayyidah Aisyah lupa bahwa dalam puasa Nabi beliau kemudian menghidangkan makanan. Baru sadar ketika itu Nabi datang. Apa yang terjadi? Nabi tidak menegur beliau, tidak menyalahkannya, tapi membisikkan di telinganya dengan kalimat indah. Sayang, tahukah engkau, hari ini aku berbuka, mari kita makan bersama. Sisi lain, pernah terjadi ketika Nabi tidak puasa, ternyata tidak ada stok makanan di dapurnya. Sayyidah Aisyah kemudian mohon ampun kepada Allah,
merasa gelisah dan takut tak mampu melayani Nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi datang membisikkan di telinganya dan mengatakan, sayang, tahukah engkau, hari ini aku puasa. Hari ini aku puasa. Anda bayangkan, Nabi, Rasul dekat dengan Allah dijamin surga. Dalam rangka berumah tangga masih berkesempatan memuliakan istrinya dan membangun kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan rumah tangganya. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul. Sehebat apa kita harus kemudian mengeksplorasi kekurangan pasangan kita, menjadikan mereka seakan-akan jauh dari kesempurnaan. Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menyayangi itu penting ketika berumah tangga. Anda ingin pinjam uang. Teman Anda si A punya 50 juta. Teman Anda si B nggak punya uang. Anda mau pinjam kepada siapa? Si A yang punya uang. Masya Allah. Kenapa? Karena dia punya, Anda dekati, Anda kemudian mendapatkan bagian yang mungkin Anda mintakan. Dekat dengan si A, berpeluang besar Anda mendapatkan pinjaman. Maka ketika Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah? Gak punya batas. Makanya orang cerdas ketika sadar Allah yang maha mengetahui, yang punya pengetahuan, dia akan dekati Allah sebelum mendekati yang lainnya. Karena Allah gak punya batas. Yang sulit pun akan dibuka. Demi Allah saya katakan, yang sulit akan dibuka. Ini poinnya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena itu kalimat ilmu di Quran selalu dibuka dengan diberi. Quran surah ke-17 ayat 85, posisi paling kiri sebelah bawah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Diberi. Siapa yang beri? Allah. Satu kali Sayyidah Aisyah lupa bahwa dalam puasa Nabi, beliau kemudian menghidangkan makanan. Baru sadar ketika itu, Nabi datang, apa yang terjadi? Nabi tidak menegur beliau, tidak menyalahkannya, tapi membisikkan di telinganya dengan kalimat indah, sayang, tahukah engkau, hari ini aku berbuka, mari kita makan bersama. Sisi lain, pernah terjadi ketika Nabi tidak puasa, ternyata tidak ada stok makanan di dapurnya. Sayyidah Aisyah kemudian mohon ampun kepada Allah, merasa gelisah dan takut tak mampu melayani Nabi. Tapi apa yang terjadi? Nabi datang membisikkan di telinganya dan mengatakan, sayang, tahukah engkau, hari ini aku puasa. Anda bayangkan, Nabi, Rasul dekat dengan Allah dijamin surga. Dalam rangka berumah tangga masih berkesempatan memuliakan istrinya dan membangun kebaikan-kebaikan untuk menyempurnakan rumah tangganya. Maka dari itu perhatikan canda orang-orang Palestina. Anak-anak yang banyak sebagian orang menangisi mereka, yang mengatakan kasihan anak Palestina. Banyak orang tidak tahu ternyata mereka dimuliakan oleh Allah. Dan kita yang harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita yang patut dikasihani. Mereka yang makan roti dibagi 16 potong, mereka yang mencari air yang kadang-kadang telah diracun itu, ternyata mereka adalah produk penghafal Quran nomor 1 di dunia. Dari sejak kecil mereka menghafal Quran, dari sejak kecil mereka didekatkan dengan Al-Quran. Dan perhatikan canda mereka ketika bercanda dengan teman-temannya. Kalau sudah ada yang 30 juz, maka mereka akan bercanda kepada yang 20 juz, 15 juz, 25 juz, 5 juz. Kata yang 30 juz, nanti kalau saya sudah di atas, kamu saya dadahin di bawah ya. Anda sudah sampai kemana? Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya ditemukan di Quran karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. Banyak orang mendambakan Samara, bahkan menuliskan di pintu rumahnya. Tapi anehnya, Allah sang pemilik rahmat, sang pemilik mawaddah, sang pemilik sakinah, tidak ia dekati. Karena itulah membentang limpahan ayat dalam Al-Quran yang langsung memberikan janji kepada setiap insan beriman. Ketika Anda mampu meningkatkan ibadah, takwa kepada Allah, maka akan diringankan, bahkan diberikan limpahan segala kenikmatan, khususnya dalam rumah tangganya.
Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diberikan solusi dari setiap problematika kehidupan yang dialami, bahkan dilimpahkan rezeki dari sisi yang bahkan tidak pernah ia duga. Tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda memohon, saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa baca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Dan hampir tidak ada orang Islam baca Quran cuma satu huruf. Gak ada. Nun 10. Sudah dulu. Ada. Silahkan cek. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kalau merasa banyak dosanya, setidaknya banyak-banyak baca Quran. Mudah-mudahan tertutup dengan pahala-pahala kemuliaan. Perbanyak amalan, cari amalan cerdas. Apa amalan cerdas itu? Satu, amalan yang pahalanya bisa mengalir sampai kita meninggal dunia. Disebut dengan sedekah jariyah. Ibu punya uang 50.000. Bagaimana caranya 50.000 awet sampai ke akhirat? Caranya, misal cari amalan cerdas, belikan mushaf, kasih ke penghafal Quran. Begitu dia bacakan, setiap dia baca ibu dapat pahalanya. Ada rumus yang sangat singkat dalam tafsir. Jika disampaikan informasi dalam Al-Quran dan dibuka tegas langsung dengan lafaz ayat, maka informasi dimaksud bukan sekedar ingin mengabarkan sebuah peristiwa ataupun ketentuan yang disampaikan oleh Allah, tapi sekaligus ditujukan membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat pernikahan dibuka oleh Allah langsung dengan diksi ayat, seakan-akan ingin menegaskan bahwa tujuan utama, puncak dari akad, puncak dari nikah itu tiada lain untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah banyak ulama mengatakan, jika ada seorang yang telah berumah tangga belasan tahunkah, puluhan tahunkah, tapi tidak semakin mendekat kepada Allah, maka boleh jadi ada yang tidak tepat dalam rumah tangganya. Kalau Anda sedang punya persoalan dalam kehidupan, jangan putus asa. Kalau semua makhluk mengatakan mustahil, mengangkat tangannya dan mereka menyerah, itu tanda pertama dari Allah supaya Anda meninggalkan pendapat makhluk, langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyaratnya ditemukan di Quran, karena Allah ingin memberikan langsung kepada Anda tanpa melalui perantara yang lainnya. Tidak mungkin Allah menguji, menitipkan masalah pada seseorang kecuali dia sanggup mengatasinya. Artinya kalau Anda sedang diberikan masalah, diberikan ujian, artinya Anda sanggup mengatasinya. Jadi sekarang kalau Anda sedang punya masalah berat, luar biasa, itu artinya cuma Anda yang sanggup, yang lain belum tentu bisa. Karena itu dititipkan kepada Anda, bukan pada yang lain. Sifat Allah itu punya keadilan, tidak mungkin menitipkan masalah pada orang yang tidak sanggup. Kalau Anda sedang punya masalah luar biasa, artinya hanya Anda yang sanggup mengatasinya, yang lain tidak. Dan tidak usah pasang status, memang hanya saya yang bisa mengatasinya. Kita tidak bisa mengelak dari kematian, tapi kita bisa mempersiapkan diri meninggal dalam keadaan yang terbaik. Maka itu kata para ulama, jika Anda tergerak untuk berbuat maksiat, bayangkan seketika akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling mudah. Teman-teman yang kerja baik di pusi atau tempat lain, kalau ada tawaran kontrak yang tidak baik, yang tidak jelas, bayangkan ketika Anda tanda tangannya diwafatkan pada saat itu. Itu akan menjaga diri Anda. Dan ingat baik-baik, rezeki itu gak akan tertukar. Gak akan tertukar. Anda mustahil diwafatkan kalau rezeki Anda belum diberikan secara sempurna. Anda cari yang halal, dapatnya segitu. Anda cari dengan yang haram, dapatnya segitu. Kalau bisa dengan yang halal, kenapa cari yang haram? Perbedaannya cuma di keberkahan. Maka dari itu ketika Anda menemukan peluang berbuat maksiat, bayangkan diwafatkan pada saat itu. Itu yang paling mudah. Dan ingat, malaikat ketika akan mencabut nyawa, dia punya tupoksi yang jelas. Tidak akan tertukar, tidak akan milih, dan tidak akan memberikan kabar dan sebagainya.